Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi dalam Mezbah Doa. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita. Pergunakan waktu-waktu selama masih ada kesempatan. Mari kita pergunakan waktu ini untuk memuji, menyembah Tuhan. Ajak rekan, kerabat, keluarga yang dekat dengan kita juga untuk bersama-sama menyembah Tuhan. Itulah kesempatan yang indah yang Tuhan berikan. Dan kita akan mengalami ketenangan, damai sejahtera, kasih yang mengalir, hikmat yang Tuhan curahkan berlimpah-limpah. Mari kita sama-sama teduhkan hati kita untuk kita masuk dalam Mezbah Doa. Mari lepaskan supaya saudara bisa merdeka, bisa bebas menyembah Tuhan. Biarkan Tuhan menolong saudara selama penyembahan. Izinkan Tuhan juga bekerja. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa, hidup dalam jalan-Mu. Itu kerinduan kami Tuhan, agar semua rencana-Mu tergenapi dalam hidup kami. Mari katakan, minta sama Tuhan, ajar kami menghitung hari-hari. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari. Ajar kami supaya kami bisa bijaksana. Agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa, ajar kami Bapa, hidup dalam jalan. Ini kerinduan kami Tuhan, agar semua rencana-Mu digenapi. Mari angkat tanganmu, katakan, mulialah, mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajaib jalan-Mu. Pimpin kami di setiap waktu. Besar setiamu, besar setiamu Tuhan. Agunglah karya-Mu. Yesus kami bersyukur, Yesus kami bersyukur padamu. Mulialah nama-Mu, mulialah nama-Mu Tuhan. Biarlah nama-Mu dipermuliakan Tuhan, dan ajaib jalan-Mu. Pimpin kami Tuhan, pimpin kami di setiap waktu. Besar setiamu Tuhan, agunglah karya-Mu. Yesus kami bersyukur padamu. Yesus kami bersyukur, Yesus kami
bersyukur padamu. Yesus, kami bersyukur Tuhan. Yesus, kami bersyukur padamu. Mari sembah Tuhan Yesus. Mari sembah. Orana lama yaso. Haleluya. Korana lama yasana. Rana lama. Haleluya. Sharara barana lamo. Rikarana lama se. Haleluya. Karara maya sandara lamo. Terpujilah namamu. Yesus Tuhan. Kami mau mempercayakan hidup kami sepenuhnya kepadamu. Kami mau menaruh harapan kami hanya kepadamu. Itu sebabnya kami percaya apapun yang dihadapi oleh umatmu, mujizat selalu masih tersedia. Sebab beribu-ribu jalan Tuhan membuka jalan bagi setiap umatmu, anak-anak yang mengasihi Engkau. Itu sebabnya kami mau deklarasikan, kami mau berkata bahwa kami masih percaya bahwa mujizatmu masih berlaku sampai hari ini. Terima kasih Tuhan. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Kau Tuhan jadi andalan kami. Kau Tuhan jadi andalanku. Hanya Kau Tuhan. Hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Aku percaya ada mujizat. Kami percaya, aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Katakan, aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Benar Tuhan, aku percaya. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Biarlah umatmu memperkatakan, mendeklarasikan telah dikerjakannya. Aku percaya. Sekali lagi sambil angkat tanganmu katakan, aku percaya. Ada mujizat. Yes Lord, yes Lord. Aku percaya. Sekalipun gak masuk akal, ajari kami berjalan. Kerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat.
Kirana lama ya sanara lama ya so. Kirana lama ya sakarana maya so. Rikada lamu. Haleluya. Terpujilah namamu. Terpujilah namamu Tuhan. Kami percaya terlalu ajaib. Kau percaya Tuhan, mujizat-Mu akan terus ada. Iya. Kira mujizat yang kreatif akan terus terjadi dalam Yes, hidup Lord. kami. Selama kami percaya kepadamu dengan bersungguh-sungguh dan tidak mendua hati Tuhan. Permuliakanlah namamu, biarlah kami melihat mujizat yang Kau sediakan Tuhan. Yes. Biarlah malam ini anak-anakmu bangkit Tuhan. Yes. Bangkit dari kelusuan kami, bangkit Yes. daripada pergumulan yang Yes. mulek di pikiran. Dalam Kora-kara yang nama tidak Yesus. sanggup berdoa, biarlah malam ini terjadi kebangkitan Tuhan. Dan anak-anakmu Tuhan kepulihkan Tuhan. Kora-kara biar kami berjalan dan kami percaya Allah kami, Allah yang melakukan perbuatan-perbuatan dahsyat. Yes. Yang ajaib, Yes. yang lebih daripada apa yang dapat Yes. kami doakan dan pikirkan. Iya. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Terima kasih. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber perdamaian. Satu-satunya yang andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulih. Sekali lagi katakan, Engkau Tuhan memberkati, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Oh, haleluya. Terpujilah namamu, Kau ajaib. Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, ajari kami setiap hari berjalan bersama dengan Tuhan. Ajari kami tidak hidup berdasarkan apa yang kami lihat, tapi kami belajar hidup berdasarkan iman percaya kami kepadamu. Terima kasih, mari berbicaralah kepada kami.
kami siap untuk mendengarkan arahan firman-Mu. Dalam nama Yesus. Setiap kita yang siap diberkati Tuhan sama-sama katakan, amin. Shalom saudara, bagaimana keadaan saudara hari ini? Saya yakin pasti keadaan baik ya. Kita bersyukur karena pandemi sudah semakin turun ya. Dan PPKM sudah dicabut. Ini pertanda bahwa bangsa Indonesia sudah mulai membaik. Sebabnya tetaplah pakai masker sampai diumumkan. Kita udah boleh ibadah, kita udah boleh pergi, kita udah boleh full activity di dalam, dan sekarang sudah dibebaskan. Baik, saya ingin kita belajar satu kebenaran firman Tuhan dalam 2 Raja-Raja pasal yang ke-7. 2 Raja-Raja pasal yang ke-7. Saya mau, kalau saudara tanya mau judul, saya mau beri judul Live by Faith, Not by Sight. Jadi kalau saudara tanya, apa judulnya? Live by Faith, atau hidup dengan iman. Ya. Mari buka, Ibu Flora membaca 2 Raja-Raja pasal yang ke-7, ayat yang pertama dan ayat yang kedua. 2 Raja-Raja 7 ayat yang pertama dan yang kedua. Lalu berkatalah Elisa, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan, besok kira-kira waktu ini sesukat tepung yang terbaik akan berharga sesikal, dan 2 sukat jelai akan berharga sesikal di pintu gerbang Samaria. Ya. Tetapi perwira yang menjadi ajudan raja menjawab abdi Allah, katanya, sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap di langit, masakan hal itu mungkin terjadi? Jawab abdi Allah, sesungguhnya engkau akan melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi tidak akan makan apa-apa daripadanya. Oke, nah sekarang perhatikan. Satu hari tentara Israel dikepung oleh tentara Aram. Lalu tentara Aram ini, dia mulai mengepung keadaan Israel sehingga harga, kalau dikepung ya nggak bisa jual beli, nggak bisa bawa barang keluar, nggak bisa barang masuk. Akibatnya terjadi kelaparan yang luar biasa. Bahkan di dalam 2 Raja-Raja pasal 6, sebelumnya kalau saudara ingin membaca, maka sampai ada orang yang rela menyembelih anaknya dan dimakan bersama-sama dengan teman-temannya. Ini berarti satu kejadian atau satu situasi yang berat, yang sangat sulit atau mengalami resesi yang berat. Sampai harga daripada Sesukat. Kalau saudara membaca 2 Raja-Raja pasal 6 ayat yang ke-25, silakan Bu Flora dibaca. 2 Raja-Raja pasal 6 ayat yang 25. ke-25. Maka terjadilah kelaparan hebat di Samaria selama mereka mengepungnya, sehingga sebuah kepala keledai berharga 80 sikal perak dan 1/4 kap tai merpati berharga 5 sikal perak. Sampai tai merpati saja ada harganya, saudara, 5 sikal perak. Tai merpati aja harganya 4 sikal perak, 5 sikal perak. Lalu tiba-tiba di tengah-tengah kesulitan dan kesukaran, tiba-tiba Tuhan berbicara, Tuhan berfirman. Dalam perjanjian lama, Tuhan bisa berfirman melalui nabi-nabinya. Atau kalau sekarang kita sebut pesan Tuhan atau nubuatan. Atau firman Tuhan, nubuatan dari firman Tuhan. Atau janji-janji Tuhan, sama tuh. Tiba-tiba saudara menerima tuntunan Tuhan, orang ini ya, melalui Elisa, Nabi Elisa. Bahwa besok yang tadinya tadi ya, sesukat tai merpati itu harganya berapa tadi? 5 sikal. Nah sekarang tiba-tiba bernubuat, besok sesukat tepung yang terbaik akan berharga sesikal. Dan 2 sekat jelai akan berharga sesikal di pintu gerbang. Wow. Orang yang mendengar itu pasti ada 2 pilihan.
Yang pertama, dia percaya. Tetapi kenapa di sini ditulis ada ajudan raja yang mendengarkan firman Tuhan kepada mendengarkan firman Tuhan, dia ditulis. Kenapa yang percaya tidak ditulis, yang tidak percaya malah ditulis? Saudara, Alkitab tuh kalau menulis sesuatu pasti dia punya pesan untuk saudara dan saya kita renungkan bersama. Jadi nomor satu, apa sih Pak rahasia hidup oleh iman? Saudara itu belajar menghargai nubuatan. Ada orang Kristen yang kalau menerima nubuatan itu sinis. Menerima tuntunan, ya itu bisa-bisanya pendeta aja. Nggak boleh sikap seperti itu. Itu yang menyebabkan saudara, kita kehilangan janji Tuhan. Semua kalau saudara mendengar ini pesan Tuhan, saudara itu belajar untuk menerimanya. Jangan seperti ajudan raja yang berkata begini, perwira loh, ini kira-kira lulusan akabri kalau sekarang ya. Tetapi perwira yang menjadi ajudan raja, berarti kira-kira ya seperti pasukan kepala, pasukan pampres gitu ya. Menjadi ajudan raja menjawab abdi Allah, sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap langit, masakan hal itu mungkin terjadi? Saudara jangan pernah meremehkan nubuatan. Jangan pernah meremehkan firman Tuhan. Jangan pernah saudara mempermainkan firman Tuhan. Apalagi saudara melecehkan firman. Wah, please jangan pernah. Ada keluarga yang lagi didoakan, tiba-tiba seorang hamba Tuhan bernubuat, suamimu akan kembali, suamimu akan pulang ke rumah, dan suamimu akan menjadi suami yang baik. Lalu istrinya nggak percaya. Saking brengseknya suami, dia nggak percaya. Bahkan dia bilang, sampai Tuhan Yesus datang untuk kali ketiga, suami saya tidak akan berubah. Kenapa saudara? Saking bohwat, saking beratnya persoalan, sampai dia bilang, Yesus datang kedua aja belum, dia bilang datang ketiga aja suamiku nggak berubah. Nah, bagaimana mengalami pengalaman supranatural? Saudara kalau pengen mengalami pengalaman supranatural dalam hidup ini, saudara tidak ada cara lain. Jangan pernah meremehkan firman Tuhan. Jangan pernah meremehkan nubuatan. Pak, kalau nubuatan itu saya belum yakin gimana? Uji, kata firman Tuhan. Ujilah nubuatan itu. Supaya saudara dan saya tidak kena dampak daripada perintah atau nubuatan atau pesan daripada Tuhan. Nah, kalau saudara tanya sama saya, Pak, Bapak gimana caranya menanggapi setiap pesan Tuhan yang kadang-kadang nggak masuk akal? Saya begini, saya tulis ya, saya catat, kemudian saya doakan. That's it. Mengenai jadi dan tidak itu bukan urusan saya. Saudara, banyak orang yang meremehkan pesan Tuhan, meremehkan janji Tuhan, meremehkan kesaksian-kesaksian tentang firman yang mereka alami, orang lain alami. Remehkan. Ada orang bersaksi, saudara-saudara, karena saya kemarin menabur, saya sebenarnya berat menabur. Tetapi gara-gara saya mentaati Tuhan disuruh menabur dan saya menabur, maka saya mengalami breakthrough yang besar. Ada yang berkata, amin. Lalu dia bisa ngalami itu. Tapi ada yang bilang, itu kan kebetulan aja. Nah, hati-hati loh. Hati-hati. Kemarin waktu doa fajar ada yang cerita kepada saya, bersaksi. Saudara-saudara, pada waktu saya memberikan buah sulung, mengikuti apa yang gembala katakan dan hidupi dan kerjakan dan lakukan. Lalu kemudian ketika saya melakukannya, di tengah-tengah pandemi, betapa sulitnya, dia melangkah dengan iman. Dia mempercayai perkataan gembala, dia percayai perkataan firman-Nya. Dia tidak remehkan nubuatan.
Lalu dia berkata, yang lain, dia baru berdoa Tuhan supaya jangan PHK, supaya jangan PHK. Tidak di PHK, buat mereka mujizat. Tapi karena dia mempercayai firman, dia tidak meremehkan nubuatan, dia tidak meremehkan firman. Dia bukan hanya tidak di PHK suaminya, keluarganya bukan suaminya di PHK, tapi justru bukan cuma itu, di-upgrade. Akhirnya dia mengalami pertolongan Tuhan yang luar biasa, yang dahsyat dan yang ajaib. Yaitu tiba-tiba dia malah di-upgrade, dia naikin pangkatnya, dipromosikan, dan dia diberkati Tuhan dengan gaji yang jauh lebih baik. Bisnis istrinya diberkati dan sebagainya. Jadi pertama, bagaimana saya bisa mengalami pengalaman supranatural dan hidup saya hidup karena iman. Yang pertama, jangan meremehkan nubuatan. Ini hal-hal kecil yang saya pengen bahas pada malam hari ini. Karena banyak orang suka meremehkan. Begitu ada temannya bersaksi, pada bersaksi tentang firman yang dia hidupi dan dia alami. Dan banyak orang, itu mah bisa-bisanya aja dia. Seperti ajudan ini, dia mereka sekalipun pintu sorga terbuka, mana mungkin sesukat gandum seharga yang terbaik berharga sesikal, mana mungkin. Nah saudara, perkataan-perkataan yang seperti ini, saudara, Elisa tiba-tiba, ini wakil daripada Tuhan untuk ngajar saudara dan saya, dia berkata begini, kamu nggak percaya firman Tuhan tetap berjalan. Sekalipun engkau tidak percaya, firman Tuhan tetap terjadi. Amin. Terjadi bagi yang lain. Makanya jangan pernah Anda meremehkan, karena yang rugi diri kita sendiri. Oleh karena itu Elisa berkata begini. Jawab abdi Allah, Elisa berkata, sesungguhnya engkau akan melihat dengan matamu sendiri, tetapi tidak akan makan apa-apa daripadanya. Itu sebabnya tadi lagu yang pertama kita nyanyikan begini. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Tuhan, ajar kami Bapa, hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Coba saudara perhatikan, lagu ini berkata, biarlah rencana-Mu semua digenapi. Ajari aku supaya aku bijaksana, supaya aku nggak suka meremehkan. Jadi kalau temannya bersaksi di Kersel, jangan remehkan. Jadi kalau ada temannya bersaksi pertolongan Tuhan, itu mah bisa-bisanya dia aja. Jangan. Nanti yang lain ngalami lebih dahsyat lagi. Dan kalau saudara tidak pernah mengalami karena saudara meremehkan firman. Meremehkan nubuatan. Nah, padahal saudara, firman Tuhan itu sekali keluar, coba Ibu Flora baca. Firman Tuhan itu atau nubuatan itu yang datang dari Tuhan. Itu pada waktu keluar, itu firman langsung bekerja. Amin. Mari buka Yesaya 55 ayat 9 dan 10. Yesaya pasal 55, Ibu Flora akan tolong membaca. Yesaya 55 mulai ayat yang ke-9. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah. Ayat 10 Bu, bagus langsung aja Bu. Oke. Yesaya 55 ayat 10. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi dan membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Ayat 11.
Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki. Iya. Dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Kepada firman yang udah kadung keluar itu. Jadi dengan kata lain, perhatikan ini. Nubuatan yang datang dari Tuhan, ya, itu keluar dari mulut hamba Tuhan atau keluar dari mulut Tuhan, itu akan bekerja pada waktu itu firman itu keluar. Walaupun orang ini, walaupun si ajudan raja tidak percaya, firman tetap terjadi. Walaupun dia tidak percaya, firman tetap berlaku atau firman tetap berjalan sesuai dengan apa yang diucapkan oleh Nabi Tuhan. Nah, itu bagian yang pertama. Jangan suka meremehkan kesaksian orang lain, meremehkan perjalanan Tuhan, perjalanan seseorang berjalan dengan Tuhan, apalagi meremehkan pesan Tuhan, nubuatan, meremehkan firman Tuhan. Jangan sekali-sekali. Sekarang yang kedua, kita membaca kembali 2 Raja-Raja pasal 7. Ibu Flora baca ayat yang ketiga dan ayat yang keempat. 2 Raja-Raja pasal yang ke-7. Mulai ayat yang ketiga. 4 orang yang sakit kusta ada di depan pintu gerbang. Berkatalah yang seorang kepada yang lain, mengapakah kita duduk-duduk di sini sampai mati? Jika kita berkata, baiklah kita masuk ke kota. Padahal dalam kota ada kelaparan. Kita akan mati di sana. Dan jika kita tinggal di sini, kita akan mati juga. Jadi sekarang marilah kita menyeberang ke perkemahan tentara Aram. Jika mereka membiarkan kita hidup, kita akan hidup. Dan jika mereka mematikan kita, kita akan mati. Oke. Yang pertama tadi, jangan meremehkan nubuatan ya. Sebelum saya poin yang kedua, saya ingat satu hari saya lagi berdoa untuk jemaat yang lagi meresmikan toko kacamatanya. Lalu kemudian ketua kerselnya itu pegang gitar, dia nyanyi. Saya masih ingat, saya sebenarnya sedang mendoakan Pak Aping yang lagi meresmikan atau membuka toko kacamatanya. Pada waktu itu ada ketua kerselnya namanya Pak Rasdianto. Dia lagi menyembah Tuhan. Loh, saya lagi mau memikirkan apa yang aku mau doakan untuk si Pak Aping pemilik toko itu. Tiba-tiba ada datang firman, datang kepada saya. Tuh kasih tahu ya, Rasdianto nih. Waktu prosesku sudah selesai, kata Tuhan. Kasih tahu ya kepada dia, waktu prosesnya udah selesai dan waktunya Tuhan akan memberi kepada dia pekerjaan. Waktu selesai itu saya langsung bernubuat. Saya beritahu, beginilah pesan Tuhan, saya bilang. Tuhan itu sudah sekian lama, karena dia menunggu pekerjaan itu 3 tahun. 3 tahun kalau nggak salah ya. Saya pernah datang di kerselnya. Dan kemudian dia cerita pada waktu tahun pertama dia nangis-nangis. Tahun kedua air matanya udah nggak ada. Karena saking beratnya persoalan sampai nggak bisa nangis lagi sampai dia menyerah kepada Tuhan. Diproses sedemikian rupa setelah 3 tahun. Yang dia bingung kok masih bisa saya hidup 3 tahun tanpa pekerjaan. Dia bersaksi ya. Tapi waktu dia menerima pesan itu, nah ini reaksi pertama. Dia tidak meremehkan, mana mungkin udah 3 tahun nggak dapat kerjaan, masa mendadak tiba-tiba ada kerjaan. Saya juga nggak lagi ngelamar, banyak pekerjaan. Apalagi saudara, kerjaan itu pada waktu itu sangat sulit ya. Saudara, tiba-tiba seminggu kemudian dia telepon. Dan dia bilang gini, Pak, Bapak ingat nggak mendoakan saya ketika saya bersama-sama mendoakan tempat Pak Apik? Oh iya saya ingat. Pak, sekarang saya baru ngelamar. Saya udah ngelamar perusahaan banyak sekali. Tapi ada satu perusahaan yang baru saja saya lamar.
Langsung saya diinterview dan langsung saya diterima. Kenapa kemarin-kemarin kau gak diterima? Ya waktunya firman itu keluar. Dan waktu firman keluar sebenarnya itu kalau saudara dengar dan saudara percayai, firman itu terjadi. Dan kemudian saya masih ingat kenapa, bulannya Februari, tahunnya lupa saya. Oh 2020. Februari dia masuk kerja, bulan Maret 2020. Pandemi terjadi. Dia masuk kerja baru sebulan dapat gaji selama pandemi. Saudara bisa bayangkan kan betapa bersyukurnya Pak Rastianto ini melihat karya Tuhan. Nah, sekarang bagian yang kedua. Jadi pertama tadi jangan meremehkan nubuatan, ya, jangan meremehkan pesan-pesan Tuhan. Yang kedua, mujizat Tuhan atau perkara-perkara supranatural itu bisa melalui sesuatu yang saudara tidak anggap atau saudara tidak pikirkan atau tidak pernah, atau Tuhan itu bisa ya melakukan sesuatu yang tidak menurut cara yang saudara dan saya ini pikirkan. Saudara coba bayangkan, tentara Israel saja nggak berani mengejar tentara Aram. Tentara Aram berkemah, mereka nggak ada yang berani masuk ke tentara Aram. Tetapi Anda perhatikan ayat yang baru kita baca. Siapa yang disuruh Tuhan untuk pergi menggenapi firman dan janjinya itu? Saudara tahu siapa yang dipakai? Orang kusta. Orang kusta. Orang kusta ini lambang daripada orang yang punya status sosial di bawah. Yang kedua, orang kusta berbicara orang yang sebenarnya jauh tidak pernah dipikirkan oleh orang-orang yang orang-orang para imam. Dia tersingkir, orang yang tersingkir tidak boleh kumpul. Pokoknya lambang kusta, orang kusta itu orang yang tidak boleh fellowship, orang yang kastanya rendah, dan bahkan tidak boleh berkumpul dengan orang lain oleh karena kustanya. Tapi Tuhan bisa pakai orang yang dihina orang lain, orang yang dianggap mungkin tidak ada masa depannya. Tuhan bisa menggunakan banyak cara. Tuhan bisa punya banyak cara. Bahkan orang yang paling rendah sekalipun Tuhan bisa pakai. Kenapa Tuhan nggak pakai tentara? Kenapa Tuhan nggak pakai ajudan? Ajudannya nggak percaya. Tuhan punya banyak cara. Oleh karena itu kalau dia bergerak dengan caranya dia, jangan saudara jadi nggak percaya. Tadi pertama, jangan remehkan nubuatan. Yang kedua, Tuhan bisa melakukan perkataan firman-Nya dengan berbagai macam cara. Bahkan yang tidak pernah saudara pikirkan. Makanya ada lagu yang bagus yang ditulis oleh anak Tuhan. Dia bilang gini, dia selalu punya cara untuk menolongku. Dia selalu punya keajaiban. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam caramu. Saya masih ingat pada waktu saya mulai membangun atau disuruh Tuhan membangun mesbah GBIWTC ini pertama. Saya tidak berpikir bahwa orang-orang yang dipakai Tuhan untuk menolong, menggenapi janji firman-Nya, itu orang-orang yang tidak pernah saya pikirkan atau tidak pernah saya harapkan. Contoh ya, pada waktu saya berdoa, Tuhan, biarkanlah Engkau berikan aku tempat sekretariat. Karena gereja atau mesbah Tuhan itu baru dibuka dan kita belum mampu sewa ruko, sehingga saya bilang begini kepada Tuhan, Tuhan, kayaknya kalau aku nggak punya tempat tuh sekretariat untuk aku minimal berdoa atau melayani jemaat yang susah, bagaimana aku bisa melayani mereka? Jadi aku minta satu aja Tuhan,
kasih aku ruko. Tapi nggak membayar. Kasih aku ruko, bagaimana caranya? Kasih aku ruko supaya aku bisa aku pakai untuk melayani Tuhan. Saudara, saya tentunya berpikir toh, yang akan dipakai ya tentunya orang-orang yang apa, businessman atau orang yang kaya raya gitu ya. Saya tidak pernah berpikir. Lalu kemudian ada seorang ibu, seorang janda yang dulu waktu dia putus harapan, saya menguatkan dia karena suaminya dipanggil Tuhan. Dan itu kejadian udah 15 tahun yang lalu yang saya tidak pernah pikirkan. Dan saya juga tidak pernah tahu ceritanya bahwa bagaimana Tuhan mengubah hidupnya. Tapi Tuhan memakai seorang janda, justru yang disuruh Tuhan memakai rukonya untuk saya pakai sekretariat. Saudara, saya masih ingat karena saya tidak pernah berpikir bahwa Tuhan masa pakai janda gitu ya. Kenapa nggak pakai yang lain gitu. Dan karena saking saya shock sama Tuhan, waktu diserahkan kunci, ibu ini berkata begini. Namanya Ibu Rita. Berkata kepada saya waktu serahkan kunci. Pak, silakan dipakai sampai Bapak tidak perlu lagi. Terus sewanya gimana? Ya nggak usah bayar, nggak usah nyewa. Itu saya langsung berlutut dan saya nangis. Saya nangis sejadi-jadinya. Dan ketika saya lagi berlutut gitu, diangkatlah ibu. Waktu ibu mengangkat itu saya dengar ibu cerita. Pak, ingat 15 tahun atau 20 tahun yang lalu ketika suami saya meninggal. Dan Tuhan menguatkan lewat Bapak. Sekarang waktunya, waktu Bapak lemah, jadi aku yang menguatkan Bapak. Coba, saudara gak pernah pikir kan? Jadi Tuhan itu, saudara jangan pernah membatasi caranya Tuhan menggenapi firman-Nya. Biarkan Tuhan menggunakan caranya. Dia punya beribu-ribu cara. Dia kadang-kadang kalau saudara mendikte jawaban Tuhan dalam hidup saudara, saudara bahkan kaget. Karena Tuhan punya 1000 macam cara. Mari katakan bersama saya, kau selalu punya cara. Tuhan, kau punya banyak cara untuk menolong aku. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam caramu. Saudara, waktu tentara Aram ini pergi dan melihat ketika orang Kusta ini pergi ke tempat tentara Aram, maka dia heran sekali. Ternyata tentara Aram tidak ada satupun yang tertinggal dan tersisa di dalam kerumunan gerombolan itu. Kenapa dia lari? Mari kita baca ya, kita baca. Ayat yang ke-6 silakan Ibu Flora, dan ayat yang ke-7. Mari kita baca bersama-sama, saudara baca bersama dengan Ibu Flora ya. 2 Raja-Raja pasal yang ke-7, ayat yang ke-6 dan ayat ke-7, Bu, silakan. Ya, demikianlah firman Tuhan. Sebab Tuhan telah membuat tentara Aram itu mendengar bunyi kereta, bunyi kuda, bunyi tentara yang besar, sehingga berkatalah yang seorang kepada yang lain, sesungguhnya Raja Israel telah mengupah raja-raja orang Het dan raja-raja orang Misraim melawan kita, supaya mereka menyerang kita. Karena itu bangkitlah mereka melarikan diri pada waktu senja dengan meninggalkan kemah dan kuda dan keledai mereka serta tempat perkemahan itu dengan begitu saja. Mereka melarikan diri menyelamatkan nyawanya. Wah, jadi saudara perhatikan bagaimana yang berikutnya. Bagaimana waktu tentara Aram ini masuk ke tempat waktu orang Kusta masuk ke tentara orang Aram. Dia heran karena ternyata tidak ada tentara Aram sama sekali.
Dan apa yang Tuhan lakukan? Nah, ini yang saudara dan saya mesti belajar nih. Yang ketiga, tadi Tuhan menjawab, Tuhan bekerja, melakukan melalui apa saja menurut caranya Tuhan. Dan yang ketiga ini, saudara perhatikan, waktu tentara Aram ini, orang harusnya kalau pergi ya, digusur, atau ditembak, atau dilawan. Tuhan menggunakan cara yang sangat ajaib, supranatural. Yakni apa? Orang tentara Aram mendengar suara. Coba bayangkan. Mendengar suara. Tuhan itu mah ada aja caranya untuk menolong saudara. Saudara perhatikan yang ketiga, yang saya pengen supaya saudara belajar. Saudara dan saya ini memang hidup di dalam alam natural. Tetapi saudara yang sudah terhubung dengan Kristus, saudara bisa mengalami pengalaman-pengalaman supranatural. Jadi bagian yang ketiga, saudara kalau mau hidup berdasarkan iman, saudara mesti membuka diri untuk Tuhan bekerja secara supranatural. Amin. Amin. Kalau saudara tanya sama saya, maka hidup saya ini adalah hidup yang supranatural yang lahir atau terwujud dalam kehidupan yang natural. Karena buat saya tidak mungkin itu terjadi, buat saya tidak mungkin itu terjadi, tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dan ternyata Tuhan tidak mau mengerjakan lewat dirinya sendiri, tapi Dia mau memakai saudara dan mau memakai saya ini menjadi perantaranya. Supaya waktu Tuhan bekerja, nama Tuhan dimuliakan lewat hidup saudara. Jadi yang ketiga, percayalah bahwa Tuhan bisa membuat perkara-perkara yang supranatural. Namanya supranatural. Masa orang pergi hanya mendengar bunyi, dan waktu dia mendengar bunyi ada tentara-tentara yang datang mau menyergap tentara Aram. Mereka lari padahal nggak pernah lihat. Dia cuma mendengar bunyi. Dan Tuhan bisa memakai banyak cara, bisa penglihatan, bisa pendengaran, bisa bunyi guru, bunyi tentara. Tuhan bisa banyak cara untuk bisa menolong saudara. Oleh karena itu percayalah bagian yang ketiga. Sometimes tidak mudah untuk mengalami pengalaman ini. Tetapi percayalah bahwa Tuhan bisa melakukan hal-hal yang supranatural bisa terjadi dalam hidup kita. Nah saudara, Pak, bagaimana sih hal-hal supranatural itu bisa terjadi dalam hidup kita? Mari saya pengen kita membaca ini rumus general yang saya pengen supaya saudara setiap hari bisa mengalami pengalaman yang supranatural ya. Mari buka Mazmur pasal yang pertama. Mazmur pasal pertama. Ayat yang pertama sampai ayat ketiga. Mazmur 1, mulai ayat yang pertama. Ya. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ya, saudara mau kan hidupnya berhasil? Saudara mau kan mengalami pengalaman supranatural? Saudara itu seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Saya tanya, saudara lihat nggak jalannya air bagaimana di dalam pohon itu? Lihat nggak saudara? Nggak lihat kan? Saudara lihat nggak bagaimana tumbuhan tiba-tiba jadi gede? Saudara nggak lihat, kita bagaimana kita nggak lihat tiba-tiba bangun pagi tambah gede, bangun pagi tambah gede. Saudara nggak usah pohon, sayur yang hanya dipetik dalam setiap 21 hari saja, itu setiap kali datang ya, saya lihat satu perubahan. Tapi saya nggak lihat kapan itu naiknya, nggak pernah. Tapi Tuhan mengerjakan sekalipun Anda tidak lihat, Tuhan tetap bekerja. Yes. Sekalipun Anda tidak merasa bahwa Tuhan bekerja, Tuhan tetap bekerja. Walaupun saya khotbah di gereja,
di gereja, sayurnya tetap tumbuh karena Tuhan tetap bekerja. Sekalipun saya nggak di HOP, nggak lihat. Jadi jangan begini, karena saya nggak lihat maka saudara berkata Tuhan nggak bekerja. Jangan. Tuhan tidak, saudara nggak lihat caranya air masuk, Anda nggak lihat caranya bagaimana air bisa menjadi buah, Anda juga nggak lihat caranya, tapi tiba-tiba, mari katakan bersama saya, tiba-tiba. Tuhan selalu membawa tiba-tiba yang saudara tidak pernah tiba-tiba jadi gede. Waktu gede tiba-tiba ada bunga, besoknya udah berbuah, besoknya udah matang. Anda tidak akan pernah lihat Tuhan bisa melakukan pengalaman-pengalaman supranatural. Pak, gimana caranya? Kembali lagi. Itu sebabnya saya menekankan betapa pentingnya setiap jemaat membaca, merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Saya berikan porsi SMA. Saya rindu saudara baca tiap hari. Jadi kalau saya ditanya, Pak, gimana kok itu mujizat bisa terjadi? Saudara, kalau tanya saya juga nggak ngerti. Tapi yang saya tahu Tuhan selalu menolong tepat pada waktunya. Walaupun tidak sama dengan cara saya, tapi saya tetap percaya Tuhan menolong saya. Sekalipun Anda tidak melihat, Tuhan tetap bekerja. Sekalipun Anda tidak merasakan, Tuhan tetap bekerja. Sekalipun saudara masih bertanya, apakah Tuhan masih mendengar doaku? Tuhan tetap bekerja dalam hidup saudara. So, persoalan apapun yang saudara alami, yakinlah bahwa Tuhan bisa menolong saudara secara supranatural. Itu sebabnya jadikan Tuhan jadi andalanmu satu-satunya dalam hidup ini. Saya pengen berdoa sebelum Ibu Flora berdoa untuk pokok-pokok doa yang masuk. Saya berdoa supaya saudara, mari kita berdoa dengan sungguh-sungguh. Saya pengen berdoa buat saudara yang hari-hari ini di tengah-tengah kesulitan, kesukaran, dan bahkan Anda, kalau saudara salah mungkin meremehkan firman Tuhan, meremehkan nubuatan, meremehkan janji-janji Tuhan, saudara mulai berubah. Kita mau berdoa bersama-sama, ya. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Orala basyakanarala masyandarala korandala mayas. Angkat tanganmu saudara, kau yang merasakan Tuhan, aku nggak tahu Tuhan caranya, aku nggak ngerti caranya. Angkat tanganmu, angkat tanganmu, angkat tanganmu. Syakadarala, mari saudara berdoa masing-masing sesuai dengan kesulitan, kesukaran yang kau alami. Mungkin sakit, penyakit, mungkin bisnismu. Percayalah datangan Tuhan yang bekerja. Sekalipun kau tidak rasakan, tapi Tuhan bekerja. Sekalipun kau tidak rasakan, kau tidak lihat, Tuhan tetap bekerja. Shanarala barala barara basyakanarala rokanarala paya sandarala musyekararala maya sandarala. Terus nyatakan isi hatimu, nyatakan. Tuhan lihat tangan-tangan yang diangkat.
Kalau hari-hari ini anak-anakmu ada memerlukan mujizat-Mu, memerlukan pertolongan-Mu, dan bahkan mereka sampai-sampai Tuhan, aku nggak lihat jalan-Mu Tuhan, aku nggak lihat cara-Mu bekerja. Tapi ini pesan Tuhan, bukan itu yang penting. Kamu tidak melihat pun Tuhan tetap bekerja. Kamu tidak merasakan pun Tuhan tetap bekerja. Tuhan, aku minta Kau jamah. Oradala basyakandarala. Rekandarala basyakandarala. Oradala, mereka yang membutuhkan mujizat. Jamah. Satu persatu jamah dalam nama Yesus. Shikandarala barala. Buat Tuhan dengan cara-Mu. Engkau Tuhan yang ahlinya. Kau ahli membuat apa saja. Aku minta Tuhan yang sakit, hari ini aku minta Kau jamah dan Kau sembuhkan. Dalam nama Yesus. Tuhan, kami berdoa Tuhan. Shikandarala batakandarala. Teman-teman kami yang sakit, kami serahkan Ibu Foni dalam tangan-Mu. Tuhan, biar Engkau menjamah dan memulihkan dia secara utuh dalam nama Yesus. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk Pak Rudi yang sekarang terserang stroke. Tuhan, dalam nama Yesus Engkau jamah dan Kau pulihkan dia. Sekalipun dia tidak melihat Tuhan sedang bekerja, tapi Kau tetap bekerja dan memulihkan Pak Rudi dan menyembuhkan Pak Rudi. Kau juga menyembuhkan Pak Andreas, memulihkan Tuhan tulang rusuknya, pulih sempurna dalam nama Yesus. Oh, karadala basya. Tuhan, Kau lihat jemaat-Mu, umat-Mu yang sakit baik di rumah dan di rumah sakit. Tumpangkan tangan-Mu Tuhan. Kau tidak kurang panjang untuk menolong dan menjamah mereka. Dan aku minta supaya kiranya Kau menjamah mereka, dan Kau berkenan menyembuhkan dan memulihkan. Oradala basyakanarala masyadara. Rekanarala musyekanarala mata. Ajaib. Sungguh ajaib. Baik itu sakit jantung, sakit liver, baik itu sakit kanker, sakit tumor, sakit ginjal. Hari ini aku hardik keluar dalam nama Yesus. Sembuhkan umat-Mu. Tuhan, yang memerlukan saudara yang memerlukan mujizat di dalam keuangan, bisnis, pekerjaan, angkat tanganmu. Kau bisa menjawab lebih daripada apa yang sanggup kami doakan. Dengan cara-Mu yang terlalu ajaib. Ya Tuhan, Kau menjawab di waktu yang tepat Tuhan. Jamah. Hari ini dalam nama Yesus, lihat tangan-tangan yang diangkat. Tuhan, Kau bisa membuka pintu sorga-Mu dan mencurahkan berkat-Mu dengan cara yang ajaib. Kau bisa membuat Tuhan sesukat tepung yang terbaik berharga 1 sikal. Terjadi dalam sehari yang manusia tidak mungkin. Kau memberkati umat-Mu di tengah masa sukar. Mereka tidak tahu, tapi pintu sorga-Mu bisa Kau buka. Manusia tidak bisa lihat, Kau bisa memberkati. Dan akhirnya mereka lihat, tiba-tiba bisnisnya diberkati, pekerjaannya diberkati. Yang perlu pekerjaan, Kau sediakan pekerjaan. Mengagumkan. Yang punya persoalan keuangan, tiba-tiba terjadi pertolongan. Engkau Tuhan yang ajaib. Kami percaya janji-Mu. Kami percaya. Sebab dengan cara-Mu. Yes, Lord. Kami berdoa Tuhan malam ini buat anak-anak-Mu yang berdoa untuk pemulihan dalam relasi Tuhan. Kayak berdoa keretakan yang terjadi antara pasangan suami dan istri, orang tua dengan anak Tuhan. Kayak berdoa pulihkan Tuhan.
Pulihkan kami, pegang janji firman-Mu ketika kami menjadi rukun, ketika kami menjadi saat hati. Kesanalah Tuhan memerintahkan berkat. Karena itu berikan kerendahan hati untuk kami saling mengampuni Tuhan. Dan kami merelakan mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Tuhan. Bahkan sekalipun kami difitnah, kami akan melihat tangan Tuhan yang membela. Berikan kami kerelaan dan Engkau memulihkan setiap hubungan-hubungan yang rusak, hubungan dengan sesama teman, rekan kerja, teman pelayanan Tuhan, bahkan hubungan dalam pekerjaan Tuhan antara atasan dan bawahan Tuhan. Kami berdoa Engkau yang memulihkan, Engkau yang menolong Tuhan, Engkau yang membukakan jalan. Ampuni kekerasan hati kami di waktu yang lalu ketika kami bersikeras Tuhan, tapi kami mau belajar kepadamu dan Kau mengajarkan supaya kami menjadi lemah lembut dan rendah hati. Maka kami akan tenang sebab kami tidak akan punya orang dengan siapa kami berkonflik, berselisih. Tuhan yang akan memulihkan setiap hubungan Tuhan, orang tua dengan anaknya. Tuhan, kami berdoa anak-anak menjadi anak-anak yang membawa suasana hangat di rumah Tuhan. Karena mereka merasakan kehangatan dalam rumah tangga karena hubungan yang dipulihkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, kami berdoa buat anak-anak-Mu yang sedang berusaha menjual asetnya Tuhan. Kami berdoa Engkau memberikan pembelian terbaik. Jauhkan daripada penipuan, jauhkan daripada kebohongan Tuhan. Setiap transaksi bisnis yang akan terjadi, kami berdoa perlindungan-Mu menyertai. Kami berdoa jauhkan daripada segala penipuan Tuhan. Dalam nama Yesus, biar nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Bapak. Biarlah anak-anak-Mu yang membutuhkan pekerjaan Kau buka. Kami berdoa untuk Immanuela. Ini waktu-Mu. Ku berdoa supaya Tuhan membuka pintu pekerjaan baginya. Amin. Dan anak-anak-Mu yang lain yang sedang menunggu dan menanti Kau memberikan Tuhan pekerjaan yang terbaik. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Angkat tanganmu, katakan, Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Amin, amin, amin. Yesus menjawab. Amin, amin. Lebih dari yang. Mari ucapkan dengan kalimat dan kata-katamu. Caranya di waktu yang tepat. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat. Bukan melihat Dia jadikan semua. Saudara, ini pesan Tuhan. Jangan pernah merasa bahwa Tuhan terlambat. Jangan pernah merasa Tuhan terlama sekali. No, Tuhan tidak pernah terlambat sama sekali. Coba sekarang yang terakhir, angkat tanganmu orang-orang yang merasa sepertinya pergumulanmu yang lama gak dijawab Tuhan. Engkau merasa Tuhan masih ingat apa enggak sih pergumulan? Angkat tanganmu sekarang, angkat tanganmu. Tuhan, sekarang aku berdoa, lihat tangan-tangan yang diangkat. Hari ini firman-Mu dilepaskan, Tuhan bisa buat bagaimana caranya Tuhan. Sekalipun mereka merasa lambat, Tuhan tidak pernah terlambat. Sekalipun mereka sudah mulai putus asa, tapi Tuhan tak pernah tidak bekerja. Aku berdoa dalam nama Yesus, Tuhan bekerjalah dan buat mujizat dalam hidup mereka. Supaya mereka bisa lihat bahwa Tuhan masih ada sampai hari ini. Bahkan Tuhan mendengar lebih daripada apa yang dapat kau doakan. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan.
Yesus membawa lebih dari yang ku harapkan. dengan caranya di waktu yang tepat. Ku kan melihat Tuhan jadikan semua. Mari angkat dua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Diberkatilah hidupmu, diberkati pekerjaanmu, diberkati bisnis dan keluargamu, diberkati kesehatanmu, dan dikuatkan dirimu berjalan bersama dengan Tuhan. Biarlah berkat kasih karunia dan damai sejahtera yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa kita, kasih dan cinta dari Tuhan Yesus, persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus kiranya menyertai saudara sekalian mulai hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Selamat malam, sampai jumpa di mesbah berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.